Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julita, NIM 8040410031. Saya mahasiswi dari Universitas Dinamika Bangsa Jambi, jurusan Sistem Informasi kelas 05 PS3. Pada video kali ini saya ingin merekod video pembelajaran tentang penjadwalan CPU yang mengenai round robin dan high penalty ratio next, yang dimana video ini saya ambil dari YouTube Bapak Sani Wijaya Eskom MSI. Beliau merupakan dosen mata kuliah sistem operasi. Baiklah, berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di sini dengan saya Ibnu Sani Wijaya di Ibnu Swat Channel. Oke, baiklah ya. Untuk video kita kali ini itu kita melanjutkan dari video pembelajaran sebelumnya, itu mengenai penjadwalan CPU. Ya. Nah, untuk video kali ini lanjutan dari penjadwalan CPU, ya, di mana di video sebelumnya itu sudah membahas mengenai penjadwalan CPU FGFS first come first serve, kemudian primitive shortest jobbers dan non primitive shortest jobbers. Dalam algoritma penjadwalan tersebut, ya, bagi kalian yang baru bergabung di dalam channel ini, ya, silakan simak video sebelum kita, yaitu penjadwalan CPU, ya. Nah, dan kali ini untuk penjadwalan CPU lanjutannya dalam algoritma penjadwalan yang akan dibahas ini adalah algoritma penjadwalan round robin dan Higgs penalty ratio next. Yuk, langsung saja kita ke video pembelajaran penjelasan dari algoritma penjadwalan round robin dan Higgs penalty ratio next. Baiklah ya, dalam video pembelajaran kali ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya, langsung kita ke dalam video pembelajaran yang dimana pembahasan kita di sini telah mengenai penjadwalan CPU, ya. Kita masih melanjutkan dari materi di dalam penjadwalan CPU sebelumnya. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, ya, ada pembahasan kita di sini adalah mengenai algoritma penjadwalan CPU, ya. Nah, algoritma penjadwalan CPU, ya, ini sudah kita bahas di sebelumnya. Ada first come first serve, kemudian juga ada FCFS, kemudian juga ada, ya, parameter shortest jobbers-nya, kemudian ada non parameter shortest jobbers. Ya, minggu yang lalu sudah kita bahas ini. Dan ya, untuk pembahasan hari ini, ya, dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai round robin dan Higgs penalty ratio next. Nah, di dalam pembahasan penjadwalan round robin, ini adalah pembahasan yang dimana algoritma penjadwalan yang diberikan oleh sistem operasi kepada CPU. Ya, adapun algoritma di sini yang diberikan oleh sistem operasi kepada CPU adalah merupakan algoritma yang dijalankan prosesnya itu berdasarkan dari yang namanya kuantum waktu. Ya, nah, penjadwalan ini tanpa prioritas. Dengan secara bergantian, ya, si prosesor akan melayani prosesnya. Namun dalam proses yang dilakukan ini tadi tetap menyesuaikan dari khususnya kuantum waktunya. Apa itu kuantum waktu? Ini adalah sebuah waktu sejenak yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap prosesnya. Dan ini untuk pelayanan prosesnya harus tetap mengikuti dari kuantum waktu tersebut. Misalnya ada proses pertama yang sedang dilayani. Nah, di sini nanti dalam pelayanan prosesnya, jika menggunakan round robin di sini, misalnya proses pertama itu dengan memiliki lama prosesnya 5 milisecond. Maka di sini jika ada kuantum waktunya 2, ya, berarti yang ini dijalankan dalam pelayanan proses pertama, di dalam proses pertama tadi itu cukup 2 milisecond dulu.
Ya, bukan berarti 2 milisecond ini dia langsung habis, tidak. Nah, ini dia akan dilanjutkan, ya, akan dilanjutkan nanti setelah proses-proses setelahnya dari P1 tadi itu sudah dijalankan juga berdasarkan kuantum waktu. Nah, jadi dalam proses pelayarannya perubahan kuantum waktu membedakan hasil layanan terhadap antrian yang sama. Nah, itulah dia dalam khususnya penjadwalan CPU, dalam khususnya algoritma round robin, ya. Nah, sebagai contoh seperti soal berikut ini. Nih, kan ya. Ada 5 buah proses, ada A, B, C, D, E. Ya, 5 buah proses ini sudah saya langsung urutkan, ya. Sudah saya urutkan di sini, yang di mana ya proses A ada 0, dia datang. Di sini A datang di 0 dan lama prosesnya itu ada 4 milisecond. Dan dilihat dalam soal ini, untuk mencari average waiting time dan turnaround time-nya, di sini kita menggunakan algoritma round robin. Nah, artinya apa? Berarti di sini kita harus menjalankan prosesnya. Berarti di sini itu dengan berdasarkan kuantum waktu. Ya, dari soal yang sudah diberikan di dalam ini tadi, itu kuantum waktu yang dijalankan dalam setiap proses itu adalah 2 milisecond. Berarti ya, di dalam hal di sini akan ada jeda waktu ya untuk pelayanan proses yang berikutnya setelah 2 milisecond ya. Nah, misal contoh seperti ini. A jalan ya di 0. Ya, berarti dia akan tiba duluan. Maka A dilayani ya kan ya. Setelah A dilayani dari 0 ya 1 2, maka di sini ini diabaikan tetap. Dia tetap mengabaikan, tidak memperhatikan apapun seperti algoritma sebelumnya ya. Nah, nanti dia tetap jalan dari 0 sesuai dengan kuantum waktunya karena di sini lama prosesnya 4. Berarti dari 0 dia datang dan dia akan berjalan sebanyak kuantum waktu yaitu 2 milisecond. 0 1 2. Nah, di sini sudah dijalankan 2. Berarti untuk proses A itu masih menyisakan proses yaitu 2 milisecond. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya yang akan dijalankan adalah proses B ya. Proses B dijalankan dari mulai 1 tadi seharusnya dia sudah mulai di 1. Namun karena di dalam hal di sini tadi A dilayani terlebih dahulu, tidak sampai tuntas tapi dijalankan berdasarkan kuantum waktu. Berarti dari 0 dia melompat ke 2. Berarti B-nya tadi itu akan mulai dilayani itu di 2 milisecond. Di 2 milisecond, kuantum waktunya 2. Kebetulan saja di sini ya, untuk lama proses dari B atau burst time dari B itu 2. Sehingga dia prosesnya langsung habis karena apa? Kuantum waktu di sini diberikan adalah 2. Nah, itu ya. Itu ya dalam proses untuk algoritma penjadwalan round robin. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih kurang paham dari apa yang dijelaskan tadi, silakan simak video berikut ini. Video simulasi. Round robin. Penjadwalan prosesor round robin. Round robin adalah penjadwalan yang dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian. Prosesor mengerjakan sesaat setiap proses berturut-turut. Proses yang telah dieksekusi prosesor dan belum selesai, maka akan kembali ke antrian terakhir yang ada pada saat itu. Langkah pertama, seperti biasa kita jumlahkan dulu semua burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Nah, setelah dijumlahkan, maka didapatlah lama proses keseluruhannya, yaitu 22. Selanjutnya, kita buat kolom berjumlah 22 sesuai dengan hasil penjumlahan keseluruhan burst time seperti di bawah ini. Di soal ini memiliki kuantum sama dengan 2, yang artinya proses akan berjalan sebanyak 2 milisecond dan kemudian sisanya akan mengantri. Di proses 1 ini memiliki burst time 5. Proses 1 berjalan selama 5 milisecond. Karena memiliki kuantum 2, maka hanya akan berjalan 2 milisecond saja dan sisanya akan mengantri. Sisa dari P1 yaitu 3, karena burst time-nya 5 dan baru berjalan 2. Kemudian, proses kedua berjalan sebanyak 2 milisecond dan sisanya akan mengantri. Sisa pada P2 yaitu 1.
Bostemnya 3 dan yang baru berjalan yaitu 2. Maka sisanya 1 yang mengantri untuk proses berikutnya. Kemudian proses P5 berjalan sebanyak 2 milisecond karena kuantumnya 2 dan Bostem pada P5 adalah 6. Maka sisanya yaitu 4 milisecond yang akan mengantri di proses berikutnya. Kemudian proses P4 berjalan sebanyak 1 milisecond dan proses P4 akan langsung habis karena Bostemnya hanya 1 milisecond saja. P4 selesai, maka bisa langsung diketahui start time-nya yaitu start time pada P4 yaitu 6 dan finish time-nya yaitu 7. Kemudian respon time pada P4 kita dapatkan dari rumus RT sama dengan ST dikurang AT, jadi 7 dikurang 3 sama dengan 4. Berikutnya, P3 berjalan sebanyak 2 ms. Berikutnya, P3 berjalan sebanyak 2 milisecond dan sisanya akan mengantri. Berikutnya, proses P1 berjalan lagi sebanyak 2 milisecond karena tadi masih ada yang mengantri dan sisanya akan mengantri lagi. Antrian pada P1 tinggal 1 untuk ke depan lagi. Antrian pada P1 tinggal 1 yang mengantri untuk proses selanjutnya. Nah, berikutnya proses P2 berjalan lagi sebanyak 1 milisecond karena tadi yang mengantri hanya tinggal 1 milisecond, maka P2 sudah habis. P2 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 2 karena dia dimulai dari 2 dan finish time-nya yaitu 12 karena berhenti di 12. Kemudian respon time pada P2 yaitu 12 dikurang 1 sama dengan 11. Kemudian proses P5 berjalan lagi sebanyak 2 milisecond karena tadi masih ada 4 milisecond yang mengantri dan sisanya akan mengantri lagi. Ini berjalan 2 milisecond, sisanya akan mengantri lagi. Kemudian proses P3 berjalan lagi sebanyak 2 milisecond karena tadi masih ada 5 milisecond yang mengantri, maka sisanya akan mengantri di berikutnya nanti. Kemudian proses P1 berjalan lagi sebanyak 1 milisecond dan proses P1 akan langsung habis. Nah, ini udah pas 5. Ini warna kuning, Bostemnya 5, jadi dia berjalan 5 milisecond. Ini sudah habis P1-nya. Maka kita dapat mengetahui start time pada P1 yaitu start time-nya 0 karena dia dimulai dari 0 dan finish time-nya yaitu 17 karena berhenti di 17. Kemudian respon time pada P1 yaitu 17 dikurang 0 sama dengan 17. Selanjutnya proses P5 akan berjalan lagi sebanyak 2 milisecond dan antrian proses P5 akan habis. Media proses P5-nya akan habis. Ini sudah pas bertime-nya 6, 2, 2, 2, maka sudah habis proses P5-nya. Maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 4 dan finish time-nya media 19. Maka respon time pada P5 yaitu 19 dikurang 2 sama dengan 17. Berikutnya, antrian proses P3 berjalan lagi sebanyak 2 milisecond dan antrian proses P3 akan langsung habis karena P3 tinggal terakhir. P3 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 7 dan finish time-nya yaitu 22. Maka respon time pada P3 yaitu 22 dikurang 4 sama dengan 18. Selanjutnya adalah mencari aspek waiting time dan turnaround time. Ini dia keterangannya, TI sama dengan jumlah semua respon time dan TR-nya sama dengan TI dibagi banyaknya proses. Maka TI sama dengan 17 ditambah 11 ditambah 17 ditambah 4 ditambah 18, maka hasilnya 64. Dan TR-nya sama dengan 67 dibagi 5 sama dengan 13,4. Oke, gimana teman-teman? Dalam video simulasi tadi, ya mudah-mudahan video simulasi tadi itu bisa memberikan
gambaran bagi teman-teman semuanya ya, bagaimana cara penjalanan dalam algoritma penjadwalan round robin. Next, selanjut berikutnya di sini ya, yaitu algoritma penjadwalan Higgs penalty ratio next. Higgs penalty ratio next. Higgs penalty ratio next ya. Dalam kata penjadwalannya, algoritma penjadwalannya udah jelas bahwa dia akan memperhatikan rasio penalti yang tertinggi yang akan dijalankan selanjutnya. Pada umumnya ya, untuk penjadwalan ini itu dia menggunakan prinsip first in first out ya. Pada umumnya dia menggunakan prinsip first in first out. Namun dalam hal di sini ya, untuk algoritma ini juga tetap memperhatikan rasio penalti ya teman-teman. Ya, untuk penilaian rasio penaltinya, bagaimana cara perhitungan dalam khususnya rasio penalti tadi dalam Higgs penalty ratio next atau algoritma penjadwalan HPRN di sini. Nah, ini dia. Ya. Dicari terlebih dahulu waktu sia-sianya. Dari waktu sia-sia, ya kan? Di sini didapatkan dari finish time itu dikurangi arrival time. Berarti ini adalah selisih waktu. Ya, setelah itu baru dapat rasio penalti, yang dimana rasio penalti ini itu didapatkan dari waktu selisih waktu tadi ya, waktu sia-sia tadi, selisih waktu sia-sia itu akan digabungkan atau dijumlahkan dengan lama proses dari proses tersebut, dan nanti akan dibandingkan dengan lama proses itu lagi ya. Itu untuk mendapatkan namanya rasio penalti dari khususnya untuk Higgs penalty ratio next. Nah, jika sudah didapatkan dari keseluruhan proses ya, nah di mana siapa yang mendapatkan rasio penalti yang tertinggi, maka inilah yang akan dilanjutkan berikutnya. Itu ya, dalam proses untuk algoritma penjadwalan HPRN. Ini sebagai contoh seperti ini ya. Nah, ini sama seperti tadi, dilayani terlebih dahulu adalah A. Oke, A diselesaikan sampai tuntas karena dia tetap menggunakan prinsip FIFO ya untuk proses pertamanya. First in first out, maka A dihabiskan sampai 4 milisecond. Berarti di sini ya sudah diketahui waktu finish time dari proses A ya, kita ketahui. Nah, untuk lebih lanjutnya ya, untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana perhitungan dalam algoritma penjadwalan HPRN, yuk silakan kalian simak video simulasi berikut ini. Penjadwalan prosesor HPRN, Higgs penalty ratio next. Proses ini tetap mendahulukan proses pendek ditambah dengan mempertimbangkan rasio penaltinya yang ditentukan lama waktu antriannya. Langkah pertama seperti biasa, kita jumlahkan dulu semua burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Setelah kita jumlahkan, maka didapatlah lama keseluruhannya yaitu 22. Selanjutnya, kita buat kolom berjumlah 22 buah sesuai dengan hasil penjumlahan keseluruhan burst time seperti di bawah ini. Nah, selanjutnya, proses P1 akan berjalan karena P1 memiliki arrival time terkecil yaitu 0. Di sini, P1 memiliki burst time 5, maka P1 akan berjalan dari 0 sampai dengan 5 milisecond. P1 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 0 karena dia dimulai dari 0, dan finish time-nya yaitu 5 karena berhenti di 5. Kemudian, respon time pada P1 yaitu 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya, lihat tabel berwarna biru di samping ini untuk mengetahui manakah proses yang akan berjalan. Nilai rasio penalti terbesarlah yang akan terlebih dahulu dijalankan. Nah, kita lihat di sini, P1 telah berjalan dan berhenti di 5 milisecond. Maka, nilai 5 ini akan kita gunakan di sini. Ini dia 5. Dan 1, 2, 3, 4 ini adalah nilai dari arrival time dari masing-masing proses. Kemudian kita kurangkan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Dan hasil 4 ini akan kita gunakan di penalty ratio. Ditambahkan dengan 3 yaitu burst time
pada P2 dan dibagi dengan 3 burst time P2 juga. Nah, jadi hasilnya adalah 2,33. Nah, begitu juga dengan P5, sama caranya seperti P2 ini tadi. Nah, kita lihat di sini proses P4 memiliki rasio penalti terbesar yaitu 3, maka P4 akan dijalankan dulu. Di sini P4 memiliki burst time yaitu 1, maka P4 berjalan selama 1 milisecond. P4 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 5 dan finish time-nya yaitu 6. Maka respon time pada P4 yaitu 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, kita lihat tabel berwarna biru selanjutnya di samping ini untuk mengetahui manakah proses selanjutnya yang akan berjalan. Di sini P1 dan P4 telah berjalan dan berhenti di 6 milisecond. Maka nilai 6 ini akan kita gunakan di sini. Ini dia 6 dan nilai 1, 2, 3, 4 ini adalah arrival time pada masing-masing proses ini. Nah, kemudian kita kurangkan 6 dikurang 1 sama dengan 5. Dan nilai 5 ini kita akan gunakan di rasio penalti. Kita tambahkan dengan burst time pada P2 dan dibagi dengan burst time pada P2 juga. Hasilnya adalah 2,67. Begitupun P5 dan P3 sama caranya seperti P2. Dan selanjutnya, setelah kita melihat di tabel rasio penalti ini, rasio penalti terbesar yaitu terdapat pada P2, maka P2 lah yang akan dijalankan. Nah, di sini P2 memiliki burst time 3, maka P2 akan dijalankan selama 3 milisecond. Nah, P2 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 6. Start time-nya 6 dan finish time-nya yaitu 9 karena berhenti di 9. Kemudian respon time pada P2 yaitu 9 dikurang 1 sama dengan 8. Nah, lihat kembali tabel berwarna biru selanjutnya untuk mengetahui manakah proses selanjutnya yang akan berjalan. Ini. Nah, di sini P1, P4, dan P2 telah berjalan dan berhenti di 9 milisecond, maka angka 9 ini, nilai 9 ini akan kita gunakan di sini. Ini dia 9 dan ini nilai 2 dan 4 ini adalah arrival time dari masing-masing proses ini. Nah, kita kurangkan 9 dikurang 2 sama dengan 7, maka nilai 7 ini akan kita gunakan di rasio penalti ini dan ditambahkan dengan burst time pada masing-masing proses. Di sini P5 memiliki burst time 6, maka 7 ditambah 6 dan dibagi dengan 6. 6 ini adalah burst time pada P5 juga. Nah, hasilnya adalah 2,17. Dan P3 begitu juga caranya seperti P5. Dan di sini kita lihat P5 memiliki rasio penalti terbesar yaitu 2,17. Maka P5 akan dijalankan. Di sini P5 memiliki burst time 6, maka P5 akan dijalankan selama 6 milisecond. Nah, P5 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 9 dan finish time-nya yaitu 15. Maka respon time pada P5 yaitu 13 karena 15 dikurang 2 sama dengan 13. Dan selanjutnya, karena proses P3 tinggal sendirian, tinggal terakhir dan tidak ada perbandingan lagi, maka P3 akan langsung dijalankan. Di sini P3 memiliki burst time 7, maka P3 akan berjalan 7 milisecond dan akan langsung habis. Oke, penjadwalan prosesor HPRM selesai. Maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 15 dan finish time-nya yaitu 22. Maka respon time pada P3 yaitu 22 dikurang dengan 4 sama dengan 18. Nah, selanjutnya adalah mencari effect waiting time dan turnaround time. Ini dia keterangannya. TI sama dengan jumlah semua respon time dan TR-nya sama dengan TI dibagi banyaknya proses. Nah,
Maka T ini sama dengan 5 ditambah 8 ditambah 13 ditambah 3 ditambah 18 dan hasilnya adalah 47. Maka hasil 47 itu kita gunakan pada penarontan, yaitu 47 dibagi dengan 5. 5 ini adalah banyaknya proses. Hasilnya adalah 9,4. Nah, Oke, baiklah. Bagaimana teman-teman semuanya? Ya, dari penyajian kita di dalam video pembelajaran dalam lanjutan penjadwalan CPU, algoritma penjadwalan. Ya, yang dimana dalam video kali ini adalah algoritma penjadwalan CPU tentang algoritma round robin dan high discriminant Ration X. Nah, mungkin bagi teman-teman yang bisa memahami dari apa yang sudah kita jelaskan tadi, silakan dipelajari kembali ya. Itu jadi kesimpulannya di dalam penjadwalan CPU ya dalam hal di sini sistem operasi tidak semata-mata langsung melayani proses yang minta dilayani dan langsung melepaskan resource yang nantinya akan dialokasikan ke dalam proses tersebut. Tidak seperti itu. Namun dalam hal di sini ya ada proses penjadwalan yang dilakukan. Nah, algoritma penjadwalan yang sudah ditentukan, maka di sini untuk pastinya adalah pembagian waktu yang adil yang dilakukan. Nah, bagi teman-teman semuanya yang sudah membahas di video kita sebelumnya dan di pembahasan video kita kali ini yang sudah menyimak ya silakan, mungkin kalian sudah bisa menentukan mana penjadwalan algoritma yang menurut kriteria yang baik dalam penjadwalan CPU ya, apakah FCFS ataukah primitive shortest jobbers atau non primitive shortest jobbers ya, ataukah itu round robin atau mungkin high penalty Ration X. Nah, di next video, di video pembelajaran berikutnya ya, kita akan mengulas bagaimana atau metode apa untuk pengevaluasian dari penjadwalan itu sendiri. Saya undur diri, sampai bertemu kembali di video kita selanjutnya ya. Dan jangan lupa jika kalian menyukai video kita ya silahkan di like, dan jangan lupa bagi yang baru bergabung dan belum subscribe ya, jangan lupa subscribe ya. Kita bertemu kembali di video selanjutnya. Saya Sani Wijaya di Ibnu Swat Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi hasil record video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.